Hidup itu kemesraan kok. Apa toh? Semua urusan tuh fokusnya, orientasinya adalah menemukan kemesraan, ya antar manusia, manusia dengan binatang, manusia dengan tumbuh-tumbuhan, manusia dengan bumi dan alam. Di Jawa ada namanya Rojopati dan Projopati, mesra antara pemerintah dengan rakyat, mesra antara KAI dengan penumpang dan semua yang berurusan dengan kereta api, mesra antara Allah dengan manusia, dengan semua makhluk, mesra antara malaikat dengan jin. Dengan Anda tahu bahwa jin itu dulu ada jin yang mendaftar jadi malaikat, kemudian dia menjadi malaikat unggul dan malaikat yang paling hebat di suatu periode di mana Jibril aja takzim kepada dia, namanya Syekh Kanzil Jannah. Dia diangkat oleh Allah menjadi bendaharawan surga, meskipun kelak beliau dikutuk oleh Allah menjadi iblis. Itu adalah seorang jin. Nah, jadi malaikat itu bukan makhluk Allah. Malaikat itu adalah petugas Allah yang bisa berasal dari jin, bisa berasal dari manusia. Dan jangan kaget kalau di antara Anda ini ada malaikat. Artinya ada manusia yang ditugasi Allah untuk berfungsi malaikat, baik 100% maupun 50% maupun cuma beberapa persen. Tapi pokoknya ada fungsi kemalaikatan. Saya kira SPKA malam ini punya dimensi dan unsur kemalaikatan yang mencukupi, punya unsur profesi atau nubuah yang mencukupi. Maka dari tadi saya masuk ke sini sampai sekarang saya merasakan sapuan-sapuan kemesraan dan keindahan dari teman-teman SPKA gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu saja sudah cukup untuk supaya Allah nanti melalui malaikat Jibril memberi ilham kepada ketua SPKA dan teman-teman yang lain untuk langkah-langkah berikutnya, karena ada banyak masalah-masalah yang harus diatasi dan harus diantisipasi. Bahkan ada sesuatu yang harus dijaga jangan sampai menjadi ancaman. Dan itu untuk mendapatkan ilham atau hidayah dari Allah itu tidak harus dengan pemikiran. Karena malaikat Jibril itu Anda tahu ya beda. Kalau malaikat Israfil itu gede, paling gede. Jadi yang menyangga aras itu malaikat Israfil. Jadi sayapnya ada 8 dan besar sekali, seluruh galaksi dan alam semesta yang disangga oleh malaikat Israfil. Kalau Jibril itu justru adalah petugas yang bisa besar, bisa kecil, bisa tergantung keperluan Allah apa. Bisa menjadi sangat lembut, bisa menjadi sangat siluman, bisa menjadi sangat, bisa berbentuk orang, bisa berbentuk setan, bisa berbentuk apa saja. Gitu ya. Yang malaikat Jibril tidak bisa ada hanya satu, yaitu menyerupai Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad tidak. Jadi kalau Anda mimpi ketemu Rasulullah itu benar-benar Rasulullah, karena Rasulullah tidak mungkin diserupai oleh makhluk siapapun yang lain, termasuk malaikat Jibril gitu ya. Ya. Dan itu semua saya tekankan karena selama ini kita tidak banyak bergaul. Kita itu sibuk sama negara, itu pun kemudian sibuk negara diperkecil menjadi pemerintahan, diperkecil menjadi jabatan, diperkecil menjadi pendapatan atau harta benda kan gitu. Jadi pemerintah itu kadang-kadang belum pemerintah, mereka itu cuma geng-geng pejabat yang berasal dari kelompok yang bermacam-macam dengan kepentingan juga berbeda-beda. Di antara geng-geng itu ternyata mereka itu pada umumnya adalah pedagang-pedagang dan pengusaha-pengusaha yang menggunakan kekuasaannya untuk usaha-usaha harta benda dan kekayaan serta kekuasaan mereka. Nah, di antara para pedagang yang pemerintah dan pengusaha itu ternyata ada juga yang maling-maling, perampok-perampok, bahkan pembunuh-pembunuh gitu ya. Ini saya bukan mengkritik, saya cuma menjelaskan bahwa ada bermacam-macam komplikasi kholik dan makhluk di antara kita gitu ya. Saya ingin tegaskan bahwa saya sedang menganut satu ajaran dari Rasulullah bahwa kita itu satu umat. Jadi saya sama Anda satu golongan. Saya sama SPKA satu golongan. Ya. Bahwa kita itu syu'uban wa qabail ya. Allah menciptakan kita, ada yang Jawa, ada yang Ngawi, ada yang Surabaya, ada yang Jember, ada yang Medan, tidak ada masalah. Tapi kita satu umat. Jadi kita ini kita tok, tidak ada saya dan mereka. Jadi itu pedoman saya, makanya saya menerima semuanya supaya kita itu tidak pala tafarroku, jangan bikin firqah. Dan maka saya satu hati dengan SPKA.
perjuangan kita sama, yaitu membangun kebaikan, membangun yang terbaik untuk rakyat, untuk umat manusia, untuk nilai dan untuk Allah, kan begitu. Karena semua tujuannya sama. Bahwa ada perbedaan teknis itu Allah yang bikin. Memang ada nek suket beda karo wit klopo gitu ya, nek landak beda karo wedhus gitu ya. Itu masalah teknis yang sifatnya jasadiah. Tapi kalau esensinya, rohanianya sama, perjuangan kita sama gitu ya. Meskipun secara teknis saya bukan orang KAI gitu ya. Secara teknis saya banyak bergaul sama orang-orang Inka, banyak sama orang KAI dulu juga banyak. Tapi saya bukan orang KAI, saya juga bukan orang NU, saya bukan orang Muhammadiyah, saya bukan orang, bahkan kalau bisa saya bukan orang Islam. Artinya saya orang Islam tidak sebagai golongan, bukan golongan Islam. Karena kita adalah orang-orang yang sama-sama mencintai Allah dan sama-sama mencintai keindahan hidup di antara kita. Dan nomor satu adalah, menurut saya adalah cinta kasih. Karena maintenance-nya dengan cinta kasih. Untuk menyatu itu maintenance utamanya adalah apa? Alat utamanya adalah cinta. Makanya Allah mengatakan, kalau engkau mencintaiku maka ikutilah Rasulullah, kan begitu. Ikutlah Muhammad. Maka agama itu datang tidak untuk menjadi identitas. Islam itu datang tidak untuk menjadi identitas atau golongan, tapi untuk mengantarkan apa alatnya itu, yaitu cinta. Ya. Mangkana Mas Helmi, in kuntum tuhibbunallaha, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah dawuh kepada Muhammad, wahai Muhammad, katakan kepada umat manusia, jika kamu mencintai, kalau memang kalian semua itu mencintai Allah, maka ikutilah aku atau Muhammad, yang saya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa. Sangat jelas kok algoritmenya. Kalau kita mau cintai Allah, mau mudah hidupnya, mau murah rezekinya, mau banyak silaturahminya, dan masa depan sampai anak cucu kita menjadi beres, itu kalau kita mencintai Allah. Jadi nomor satu hidup itu saudara kok mencintai Allah. Dan kalau mencintai Allah, maka kita bersatu di dalam sebagai satu umat yang al-mutahabbina fillah, orang yang saling mencintai Allah dan saling mencintai di antara satu umat itu gitu. Pokoknya menungso iku gak iso ijen rek. Mulane makiyahan. Gak kabeh wong iso nggawe klambi, mulane butuh wong tutul klambi. Gak kabeh wong iso masak panganan, mulane butuh warung. Gak kabeh wong iso nggawe kupluk, mulane butuh wong tutul kupluk. Kita bertukar-tukar hikmah, bertukar-tukar barokah di antara kita semua. Makanya termasuk soal ngantuk, soal kelemahan manusia itu sudah sejak awal harus ada prinsip di dalam membuat sistem dan tatanan pengelolaan agar supaya itu semua dilindungi. Itu semua jadi misalnya nyopir bis saiki saka Surabaya Jakarta balik gak turu akeh iku ya. Nah, kereta api jangan sampai seperti itu karena efeknya lebih besar. Maka harus ada sistem yang mewadahi bahwa manusia itu yo kuat, yo lemah, yo apik, yo elek. Tapi turuti sing elek dicoba dipageri, sing apik didorong dan dikembangkan. Dan itu yang pertama. Makanya kita hidup tuh nggak bisa tidak ma'iyahan. Mulane kon rabi mergo cak iso bareng-bareng, nek kon dhewe pak karo cagak. Ngoyah-ngoyah doa ya. Mulane rabi itu kan apa, aplikasi pengejawentahan yang sangat praktis dari Ma'iyah. Gue butuh rabi karena kamu punya alat yang untuk kebersamaan. Alatmu aja kok gawe dhewe ya toh. Kan gitu kan. Dia menjadi indah kalau bersama, betul enggak? Nek dhewe ya sak indah-indah ya kapok-kapok dhewe maringan itu. Nomor 2, nek coro Ma'iyah, coro desa, coro awam itu pokoknya menungso itu kan mulane ono sekolahan, ono sekarang itu kan mergo menungso itu gak roh asli nih, maka dibikin roh itu dari keluarga, dari sekolahan, dari universitas kan itu memindahkan manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Tapi tahu tok gak cukup, roh tok gak cukup, kudu ngerti sing diweruhi. Jadi makanya yang pertama dari majelis taklim itu dari memindah manusia dari tidak tahu menjadi tahu, itu majelis taklim. Jadi SPKS juga harus menjadi majelis taklim sekaligus majelis takrif. Takrif itu memperdalam sesuatu yang sudah diketahui.
menguasai sesuatu yang sedikit itu majelis ta'rif. Kemudian majelis tadris atau tadarus itu peka dan hafal terhadap segala sesuatu yang sudah dia ketahui dan dia kuasai, itu majelis tadris. Kemudian ada majelis takdib. Takdib itu iso ngelakoni. Ternyata dalam hidup itu di kita pun dibutuhkan ada beberapa hal. Pertama roh, nek roh ya kudu ngerti, aja roh tok, kudu ngerti, nek roh ngerti kudu iso, mari iso kudu gelem. Nah itu problemnya yang dari 4 ke 5 tadi, dari iso ke gelem. Semua koruptor tuh ngerti dan tahu dan bisa untuk tidak korupsi, tapi dia gak gelem orang korupsi, dia gelemi korupsi karena dia bisa tidak nyolong tapi dia nyolong, jadi dia tidak mau melakukan yang kelima yaitu gelem. Gelem itu namanya irodah. Kalau Allah namanya amr atau irodah. Ina amruhu idza arada syai'an ayakulun. Kalau kepengin kun fayakun, ya kuwi kudu gelem nglakoni sing apik, kudu gelem ninggal sing elek, kan begitu. Itu sangat jelas ajaran Tuhan, sangat jelas. Kemudian yang ketiga, menungso dunia iki ngelompok dulu menjadi suku-suku ngelompok di alas, kemudian lama-lama menjadi satu komunitas agak besar, lama-lama menjadi kerajaan. Jadi ada 3 sistem perkumpulan manusia. Negara berdasarkan aristokrasi. Jadi suku ono rojone, ono kepala suku, seperti itu namanya aristokrasi itu ya. Kemudian sejak abad 16 ada Renaissance. Nah sebelum itu sudah ada kerajaan-kerajaan di mana-mana ya, di Eropa, di Jawa, di Indonesia, di mana-mana, di Cina, di Jepang, Korea, semua kerajaan pakai sistem aristokrasi. Kemudian ada sistem yang baru sejak abad 16-17 itu sistem demokrasi, di mana pemilik tanah, pemilik kehidupannya adalah rakyat yang merupakan warisan dari Allah atau pinjaman dari Allah. Itu namanya demokrasi. Kemudian yang ketiga ada sistem negara yang dikendalikan oleh korporasi. Jadi Renaissance dulu abad 16-17 itu memindah dari kekuasaan raja menjadi kekuasaan pedagang. Nah sekarang KAI itu terancam oleh yang ketiga ini. Suatu hari saya kan karpe ada KAI itu BUMN, ada Badan Usaha Milik Negara, ada BUMP, Badan Usaha Milik Pemerintah. Sekarang saya tanya kepada teman-teman KAI, prakteknya selama ini KAI itu BUMN atau BUMP? BUMP berarti perjuangan jangka panjang Anda jadikan itu milik negara, bukan milik pemerintah. Yang negara pemerintah dipelajari, negara pemerintah itu beda. Malaysia aja kepala negaranya raja, bergiliran 4 ya. Terus kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Demikian juga Inggris, demikian juga Spanyol, Jerman pun, Polandia, Monaco, semua itu kepala negaranya adalah raja. Nah sekarang di Indonesia saking akeh rojo, akhirnya gak gelem rojo. Akhirnya kepala pemerintahan sama dengan kepala negara. Jadi Jokowi adalah kepala negara, strip kepala pemerintahan. Jadi Ibu Irina itu ibu negara. Jadi ibu kepala pemerintahan sebenarnya, ibu negara. Jadi negara itu beda sama pemerintah, gitu ya. Di Jerman sana kalau Anda hidup di sana, meskipun tidak ada pemerintah, negara tetap jalan. Karena ada pembagian tugas yang jelas. Ini urusan negara. Misalnya di UUD 45 kan jelas itu bahwa ya di UUD 45 ada orang miskin dan Nah, bukan pemerintah, negara. Meskipun negara boleh memerintahkan kepada pemerintah, tapi negara sama pemerintah itu beda. Nah di Indonesia tidak dibedakan, kepala pemerintahan sama dengan kepala negara. Akhirnya nek ono opo-opo negara harus hadir karepe pemerintah. ASN itu aparat sipil negara, bukan aparat sipil pemerintah. Prakteknya ASN apa ASP? ASP kan gitu. Jadi yang menentukan kepala bagian di kabupaten itu bupati atau negara. Bupati itu kan outsourcing, presiden kan outsourcing. Pegawai sementara dipilih 5 tahun tok, outsourcing toh, itu pegawai sementara. Jadi mereka tidak pegawai kontrakan. Tidak mungkin, tidak logis kalau pegawai kontrakan berkuasa terhadap pegawai permanen ASN itu. Nah ini saya tidak tahu ASN apa bukan. Pokoknya ASN itu aparat sipil negara, bukan aparat sipil pemerintah.
Jadi sekali lagi ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara, ada BUMB, Badan Usaha Milik Pemerintah, ada BUMR, Badan Usaha Milik Rakyat, ada BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Aku takon praktek Yonan Revolution ini, setelah ada Pak Yonan memimpin KAI dulu, itu kalau lihat prakteknya di stasiun, di kereta api, di mana itu milik rakyat apa milik negara atau milik swasta? Swasta kan dijalankan seolah-olah KAI itu adalah perusahaan swasta. Nah itu salah satu PR dari SPKA, suatu hari harus bisa difikskan bahwa ini badan usaha milik rakyat. Nah sekarang bagaimana jarak antara rakyat dengan negara itu diseimbangkan, diaplikasi secara lebih rasional gitu ya. Sebab prakteknya kan bukan milik rakyat, prakteknya kan milik pemerintah, bahkan pengelolaannya milik swasta kan begitu kan. Nah itu PR yang luar biasa. Sebab saya ini rakyat, aku biar gelundang-gelundung stasiun saya gak iso. Aku mau bus stasiun biar tuku apa jenis tiket apa jenis peron saya kira ora iso. Saya tidak mengatakan harus bisa, tapi pokoknya harus ada pengelolaan yang mencerminkan praktek bahwa ini badan usaha milik rakyat. Salah satu fungsi budaya stasiun adalah cultural meeting point. Jadi stasiun itu tempat orang berkumpul, tempat orang ngobrol, tempat orang berdiskusi. Para seniman dulu, aku turu stasiun biyen deh, meh bengi aku posku di Malioboro Utara, maka saya kalau malam mulai jam 2 bengi sampai esok aku di stasiun. Saya tidak mengatakan bahwa saya harus punya hak seperti itu lagi, enggak, tapi pokoknya harus ada pembenahan dan reformasi kembali supaya seluruh tatanan dan pengelolaan sistem perkeretaapian termasuk stasiun itu dirakyatkan kembali. Sekarang kan gak iso dodolan asongan, gak iso warung cilik, gak iso, kudu warung sing modal besar, kudu iso nyewong gondek jero itu sangat menghina rakyat sebenarnya. Cuman aku gak ngomong ngono lah ya. Sebenarnya itu sangat menyakiti hati rakyat. Jadi perjuangan SPKA saya mohon suatu hari dipikirkan bahwa nek iku milik rakyat dadi kotor iya, tapi kan bisa dikelola, bisa dibatasi. Rakyat kan juga bisa diatur. Rakyat Indonesia itu kan sangat mudah diatur. Wong ide gelem kok. Kaki 5 diusir ya gelem kok. Mari balik meneh ngono ya. Ya. Tapi rakyat Indonesia itu rakyat yang sangat dahsyat dan sangat mudah diatur. Wong dikai 50.000 milih bupati ya gelem kok. Gitu kan? Jadi SPKA kalau memang memiliki ideologi kerakyatan seperti itu, entah bagaimana nyicil sedikit demi sedikit supaya minimum dari ekspresi para pekerja di kereta api jangan terlalu nyio-nyio rakyat lah, jangan terlalu nyilak-nyilak apa jenis buak wong cilik lah gitu. Jangan terlalu kejam kepada orang yang mungkin kurang tertib gitu ya. Pokoknya tolong akhlaknya juga dipraktekkan oleh para pekerja kereta api. Iki wae rakyat iki, ojo lali. Jadi ojo nemen-nemen olehmu kerenggar rakyat dia. Ya diomongi baik-baik dan harap tahu bahwa sistemnya memang masih keliru, belum rakyat. Sistemnya masih negara strip pemerintah. Karena pemerintah ngaku negara toh sekarang kan gitu. Jadi itu yang jadi salah satu kekhawatiran dari SPKA adalah KAI pada suatu hari akan menjadi milik swasta, milik para konglomerat gitu ya. Akan diprivatisasikan gitu ya. Nah itu mohon disusun sekarang SPKA menjadi polisinya PJKA, bukan polisi kepada rakyat, polisi kepada PJKA-nya, polisi kepada BUMN-nya. Anda yang harus menjaga martabat KAI sebagai bahwa KAI adalah milik rakyat, badan usaha milik rakyat. Anda polisi itu di zaman Jawa kuno dulu namanya jagawerdi. Jaga itu menjaga, werdi itu martabat. KAI itu punya martabat tinggi kalau dekat sama rakyat dan memberi peluang yang wajar kepada rakyat. Tidak lantas melanggar-langgar, enggak. Tapi pokoknya ojo kok singgang-singgang lah rakyat, ojo kok singgang-singgang. Paling tidak dari sikapnya para pekerja di stasiun, di kereta api, jangan terlalu nyinggang-nyinggang rakyat. Ya pancen mungkin tidak jauh karo aturan, tetapi harap sadar dua hal. Satu, iki sing duwe lho, rakyat iki sing duwe lho. Kan jenenge badan usaha milik negara yang katanya milik rakyat. Nomor dua,
sistem pengelolaan KAI sendiri masih belum mengakomodasi hak-hak rakyat secara esensial kan begitu. Saya tidak menyalahkan, tapi pokoknya kan cik ngono tahu sampai tadi mengatakan bahwa ini kan BUMP bahkan BUMS, badan usaha milik swasta. Kekuasaannya kekuasaan pemerintah, pengelolaannya model swasta. Lalu ini kan BUMR, badan usaha milik rakyat kan gitu.